Shalom, selamat datang di Ruang Sabda. Di tengah kesibukan kita, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan, meresapi, dan mengimani. Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan 14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Air kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan air, termasuk manusia. Konon, lebih dari 70% tubuh manusia terdiri dari air. Menurut penelitian, manusia bisa hidup selama 3 minggu tanpa makan. Sebaliknya, tanpa minum, hanya bisa bertahan 4-7 hari saja. Saat tiba musim kemarau panjang, dengan sekuat tenaga orang-orang mencari keberadaan air hingga ke berbagai tempat. Tak jarang, mereka rela berjalan kaki hingga puluhan kilometer demi mendapatkan 1 atau 2 ember air. Di desa-desa terpencil, sungai yang telah mengering digali kembali, berharap menemukan sumber mata air. Benar, manusia tidak bisa lepas dari air. Seteguk air sudah cukup menyegarkan dikala rasa haus menyerang tubuh. Dalam sebuah perjalanan melintasi daerah Samaria, Tuhan Yesus sangat letih dan kehausan. Di sana ia melihat ada seorang perempuan yang sedang menimba air. Tuhan Yesus berkata, "Berilah aku minum." Perempuan itu menjawab, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Aneh, tidak pantas. Yahudi dan Samaria seperti ditakdirkan bermusuhan. Sejarah panjang meneguhkannya. Percakapan Tuhan Yesus pun berlanjut dengan perempuan Samaria. Bukan lagi tentang air biasa, melainkan air kehidupan yang bersumber dari roh dan kebenaran. Air yang tidak lagi mendatangkan rasa haus. Bahkan air itu bisa berubah menjadi mata air dalam diri yang kemudian memancar keluar dan mendatangkan kesegaran bagi sesama. Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air, pinta perempuan Samaria itu kepada Yesus. Saudaraku, di tengah padang gersang kehidupan saat ini, kita semua merindukan oase yang mampu mengobati dahaga batin. Tidak kita sangkal, bermacam tawaran hadir di sana-sini, mempromosikan kesegaran-kesegaran ala duniawi. Semua menarik, namun tidak semua bermanfaat. Tidak sedikit yang justru membuat kita makin haus, membuat kita makin menderita dalam dahaga yang berkepanjangan. Air kehidupan yang tidak lagi mendatangkan dahaga hanya berasal dari sebuah sumber, yaitu Kristus. Dialah roh dan kebenaran. Datang dan mintalah kepadanya, ya Kristus,
Penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas hidup kami. Segarkanlah haus dan dahaga kami di tengah padang gersang kehidupan saat ini. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kiranya kita dapat mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di ruang sabda berikutnya. Dengar, resapi, imani. Tuhan memberkati.